Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Faksi Gumantera, Sanina Marwa, Widya Apriliani, dan Zahwa Ana Rosyada. Dalam video ini kami akan membahas beberapa karya sastra Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8 Masehi, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, penyebaran agama Islam juga dilakukan dengan cara berdakwah, seperti penyebaran di Tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Setelah masuk dan berkembang berkat peran para pedagang dari Gujarat dan Wali Songo, penyebaran agama Islam semakin pesat. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, salah satunya karya sastra. Sastra Islam memiliki berbagai macam definisi meski tetap serupa. Menurut Taufik Ismail, seorang sastrawan Indonesia, sastra Islam adalah sastra zikir, yaitu sastra yang mengingatkan pembacanya pada Sang Maha Pencipta. Senada dengan hal itu, Abdul Haji Widi Muthori berpendapat bahwa sastra Islam adalah sastra yang berorientasi tauhid atau memiliki tujuan transendental. Definisi yang terakhir datang dari Kunto Wijoyo yang menyebutkan bahwa sastra Islam adalah sastra profetik, yaitu wadah untuk menampung berbagai permasalahan kehidupan yang dipenuhi semangat kenabian sebagai pilar utamanya. Beberapa bentuk sastra Islam yang mungkin kita kenali adalah hikayat. Dalam bahasa Arab, hikayat berasal dari hikayah yang memiliki arti kisah, dongeng, atau cerita. Hikayat ini adalah dongeng yang umumnya diceritakan dalam bahasa Melayu. Tema yang diangkat dalam karya sastra hikayat ini pada umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan atau kehebatan seseorang dengan keajaiban dan mukjizatnya. Contohnya adalah hikayat Amir Hamzah yang menceritakan kegagahan perjuangan Amir Hamzah dalam berdakwah, menyebarluaskan agama Islam dari timur ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kota Ketapang zaman bahari, kerajaan Tanjung Pura tegak berdiri, dipimpin raja yang bijak bestari, meninggalkan nama yang baik anak negeri. Selanjutnya adalah Babak, merupakan karya sastra yang menyajikan kisah tentang kehidupan masyarakat Jawa yang berkaitan dengan nilai-nilai historis. Salah satunya adalah Babak Tanah Jawi, yang berisi sejarah raja-raja yang pernah berkuasa di Pulau Jawa dari zaman Hindu-Buddha sampai Islam masuk di Jawa. Selain itu, diceritakan pula silsilah dari raja-raja tersebut. Bahkan, apabila dirunut asal-usulnya, silsilah raja-raja tersebut berujung hingga Nabi Adam. Dan yang terakhir adalah suluk tembang tamsil yang merupakan suatu genre sastra yang mengandung nilai-nilai keislaman yang hadir di Pulau Jawa.
Salah satu kontributor terhadap karya sastra ini adalah Sunan Kalijaga, dengan suluk Waringin Sungsang yang berisi ajaran adiluhung bagi anak raja yang berkewajiban menjadi santri terlebih dahulu sebelum dirinya terjun ke masyarakat dan berdakwah dengan menggunakan segenap kekuatan keraton secara damai dan tidak meninggalkan budaya setempat. Berangkat dari definisi dan contoh-contoh tersebut, kami akan mengejawantahkan salah satu sastra Islam yang paling terkenal di Nusantara. Kisah Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi di pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang. Selama masa berdakwahnya, beliau tetap dipanggil dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sultan Cirebon, karena beliau menjabat sebagai Sultan kedua di Cirebon pada masa itu. Lantas, dari mana datangnya sebutan nama Sunan Gunung Jati? Berbeda dengan sunan-sunan lainnya yang mendapatkan julukan pada masa berdakwahnya, penamaan Sunan Gunung Jati ini ada setelah beliau wafat. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang ada di Cirebon. Berhubung dimakamkan di sana, masyarakat lebih sering memanggil beliau dengan sebutan Sunan Gunung Jati yang memiliki arti Sunan yang dimakamkan di Gunung Jati. Sama halnya dengan kisah-kisah wali yang lain, bahwa kisah Wali Songo pun memiliki elemen mistis dan transendental yang disebut dengan karomah. Karomah adalah anugerah dari Allah, yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Selain itu, dikenal pula karomah adalah kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia biasa terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Salah satu karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah kemampuan menyembuhkan yang sakit seperti mengangkat tumor tanpa proses operasi. Berdasarkan naskah kuno Cirebon yang dikumpulkan dan berhasil diterjemahkan, seorang filolog asal Cirebon menjelaskan bahwa cerita ini bermula dari sepasang suami dan istri yang mempersoalkan mengenai perut istrinya yang membesar. Suaminya yakin kalau perut sang istri yang membesar itu dikarenakan hamil, tetapi sang istri tidak yakin. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut sang istri. Ternyata saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor. Menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor tersebut setelah dipastikan bahwa perut yang membesar itu bukan janin. Beberapa karomah lain yang dikisahkan adalah kemampuannya menguasai 99 bahasa yang digunakan untuk berdakwah hingga ke pelosok. Sebagai ahli strategi yang terbukti secara empiris karena kesultanan yang ia pimpin, Kesultanan Cirebon mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, bahkan hampir menyebar di seluruh Jawa Barat dan beberapa di Jawa Tengah. Dan sebagai ahli politik yang mengusir Portugis di Selat Sunda, dibantu oleh Kerajaan Demak. Kejadian tersebut membantu Sunan Gunung Jati untuk memaksimalkan usahanya dalam berdakwah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan video ini kita bisa mendapatkan pengetahuan mengenai karya sastra Islam di Nusantara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.